Kembali di pagi ini kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan di pagi ini kembali Zoe Live mengudara lewat platform YouTube channel. Dan biarlah setiap kita yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Ya, baik, untuk mengawalinya kami akan menyapa juga saudara kami Zoe Live yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC di kota Melbourne dan juga jemaat Sydney, ya tepatnya di kota Sydney ya. Dan juga di Sydney ataupun di benua Australia ini ada PA Peniel ya. PA Peniel tepatnya ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Untuk itu sama-sama mari teman-teman Singer kita menyapa saudara kita yang ada di Australia. Salam. Haleluya, haleluya. Dan kembali kita ke negeri tercinta Indonesia ini. Kita mau menyapa yang ada di Bandung, JKI Zoe Live. Dan juga di Citra Raya Tangerang juga ada saudara kita JKI Zoe Live. Mari kita sapa mereka. Salam. Ya. Dan juga kami mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel. Di kota Jakarta ini ada juga dan juga ada di Jawa Tengah. Tepatnya di kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga ada di kota Medan di Sumatera Utara ya. Dan juga kami mau menyapa untuk saudara hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ada di Jabodetabek ya, ada di Rotendao, dan juga ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peli. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan akan tayangan ini, sekali lagi kami mau menyapa bersama-sama. Shalom. Haleluya, haleluya. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus kita alami dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati kembali di pagi ini lewat setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Kita boleh mendapati keluarga, sahabat, saudara-saudara kita, semua dalam keadaan baik. Amin, amin. Mari untuk mengawali akan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak sama-sama kita berdoa. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami datang. Biarlah Engkau saja yang terus membawa kami di dalam hadirat-Mu untuk mengalami, menikmati akan kebaikan-kebaikan-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu, yang lelah memperoleh kekuatan, yang letih memperoleh kekuatan, yang sakit memperoleh kesembuhan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya itu Tuhan, di saat kami memuji menyembah Engkau, maka setiap pujian itu menjadi rema dalam kehidupan kami, yang untuk tetap terus mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam satu minggu ini Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Dan kami pada saat ini, biarlah Engkau mendapati ungkapan syukur dari hati kami, yang kami pancarkan, yang kami ekspresikan keluar dari mulut kami, lewat setiap pengakuan, lewat setiap pujian yang kami nyatakan. Sungguh mengagungkan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, Tuhan yang luar biasa yang kami sembah. Ini kami Tuhan, kami siap memuji Engkau, dan kami juga siap untuk terlebih lagi untuk menerima yang terbaik daripada-Mu lewat setiap pemberitaan firman yang akan kami nikmati pada ibadah pagi ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang di Australia maupun di Indonesia, baik saudara kami yang menyaksikan akan YouTube channel ini Tuhan, Zoe Live channel ini. Mereka diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
biarlah hari-hari ini kekuatan daripada Tuhan saja yang kita butuhkan untuk mengalahkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Pujian ini mari kita katakan sama-sama, yuk katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sekali lagi katakan sama-sama ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya, saya percaya Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dialah gunung batu dan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Yang setuju sekali lagi sorakan haleluya. Yes. Mari nyatakan Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya, di dalam pengharapan kita bangga memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih. Dia Bapa yang selalu tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan satu hal saya mau bilang bahwa pertolongannya tak pernah terlambat, tak pernah terlalu cepat, ya, tapi tepat pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita nyatakan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Allah bersamamu. Lebih
harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sekali lagi nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya merenungkan dari Kejadian, di mana peristiwa ataupun di waktu Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Di situ saya membaca ada satu kalimat yang menyatakan bahwa sebelum ada yang dapat mengolah segala sesuatu, ya, Tuhan tuh memberikan uap ataupun air berupa embun yang dapat
membasahi akan setiap tanaman ataupun rumput-rumput di bumi, sehingga itu tetap yang Dia ciptakan itu tetap hidup. Nah, itu saya baca, wah iya ya. Kita kan selama ini cuma bisa dapat baca bahwa pertolongan Tuhan itu seperti makanan bagi burung Tuhan siapkan, bunga bakung di padang, di ladang Tuhan dandani, ya. Jadi saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Berharap selalu, berseru selalu hanya kepada Dia. Dia adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan kita, karena Dia selalu menunjukkan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Bapa. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi nyatakan, Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Dapat memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Di saat-saat ini, di hari-hari ini, bagi setiap kita yang membutuhkan pertolongan-Nya, ingatlah, Dia Tuhan yang tahu akan setiap kita. Dia yang akan dengan kekuatan tangan-Nya menolong setiap kita. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu Tuhan yang kami perlu. Mengikat hatiku, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Mari nyatakan bersama, sekali lagi nyatakan, aku percaya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Mari suara kita saja nyatakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama di saat ini saudara naikkan syukur. Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Just believe in Him, because He never fails. Rancangannya tak pernah gagal. Dia akan selalu mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya di muka bumi. Karena Tuhan merancangkan setiap kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat bukan hanya bagi bangsa ini, tapi menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak suku bangsa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Haleluya, kami mau selalu mengingat akan-Mu, membawa hidup sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah jadi seperti yang Kau rancangkan, jadi seperti yang Kau ingini dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkau akan selalu melatih setiap kami. Engkau
Engkau akan membawa kami untuk menjadi umat-umat yang menang di dalam segala perkara. Bukan saja menang, tapi lebih daripada pemenang. Engkau akan menjadikan kami bukan anak-anak gampangan, tapi Engkau menjadikan kami anak-anak yang cakap, anak-anak yang cakap di dalam setiap perkara. Maka kami akan terus menjadi terang-Mu. Kami akan menjadi anak-anak yang dapat menggarami akan dunia ini, menerangi akan dunia ini lewat kehidupan kami, lewat kehidupan kami. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan yang ada di Zoe Live ini Tuhan. Pakai setiap kami, pakai setiap kami, pakai setiap mereka yang menyaksikan akan YouTube channel ini. Biarlah mereka membawa hidup mereka untuk sepenuhnya di bawah tangan yang kuat, tangan yang penuh kuasa. Karena otoritas itu sudah diberikan, otoritas itu sudah diberikan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk dapat mengenal akan penguasa yang agung itu, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita yang sudah mengalami akan kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama di pagi ini, di hari Minggu ini, kembali kita bersua menyatakan pernyataan iman kita di dalam Tuhan. Haleluya, mari sama-sama 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku terus nikmati akan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Biarlah sama-sama tetap terus bersatu hati, saling menguatkan di dalam Dia. Biar tetap terus dalam kehidupan kita menyanyikan akan kebaikan Tuhan, mengumandangkan akan kebaikan Tuhan. Mari nyatakan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara Tuhan tuntun setiap kita. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Oh, kebaikan-Mu Tuhan, berkati. Sekali lagi katakan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Salam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami nyatakan dengan iman kami bahwa kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu. Sehingga setiap kami dimanapun berada dapat mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan kami nyatakan dengan iman kami bahwa ada darah Yesus pada hidup kami. Tidak boleh ada tulah yang akan menguasai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan membawa Anda untuk mengerti satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu menyingkap misteri meditasi. Di dalam Perjanjian Lama ada cukup banyak diterjemahkan di dalam Alkitab berbahasa Inggris, King James Version, dengan terjemahan meditasi. Dan kita melihat ada di dalam kitab Kejadian, juga ada di dalam Mazmur, juga ada di kitab Yosua.
Saya akan ajak Anda untuk menggali ini, meditasi, karena tatkala kita mendengar meditasi, kata meditasi, kita teringat ada satu meditasi yang dikerjakan bersama-sama olahraga, yaitu yoga. Ya. Tapi saya tidak akan berbicara soal itu, tapi bicara soal meditasinya. Ternyata di dalam Alkitab kita ada soal meditasi. Dan sepertinya kita tidak pernah memahami dengan baik mengenai meditasi ini, walaupun di dalam Alkitab kita ada. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-63. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak begitu jelas, karena diterjemahkannya demikian: menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ini ayat 63 bagian A. Di dalam bahasa Inggrisnya berkata, and Isaac went out to meditate in the field at the eventide. Iskak pergi keluar, pergi ke padang. Untuk apa? Untuk meditasi pada menjelang senja itu. Nah, kata meditasi di dalam Kejadian 24 menggunakan bahasa Ibrani su'ah. Bagaimana su'ah itu? Yaitu bermeditasi sambil berjalan merenungkan janji-janji Tuhan. Dia sambil jalan, dia mengucapkan janji-janji Tuhan itu. Itulah meditasi yang ada di dalam Kejadian 24. Saya akan ajak Anda untuk melihat di bagian kitab lain, yaitu Yosua. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua menggunakan istilah ini. Renungkanlah di dalam bahasa Indonesia. Namun di dalam bahasa Ibraninya Haggah. Ya, Haggah. Dan apakah ini Haggah? Haggah yaitu di dalam Yosua diterjemahkan dengan meditasi, merenungkan. Perenungannya seperti apa? Dampaknya perenungan itu seperti apa? Dan ternyata di dalam bahasa Ibrani kata Haggah yaitu diterjemahkan dengan menggeram seperti singa, atau mengaum seperti singa, mengerang. Jadi ini yang diterjemahkan dengan Haggah, dan itu adalah meditasi. Nah, meditasinya itu sendiri bagaimana? Yaitu memperkatakan kembali janji-janji Tuhan itu. Janji Tuhan ini diperkatakan kembali oleh orang-orang yang diperintahkan Tuhan supaya Haggah. Nah, dampak dari Haggah yang dilakukan itu seperti singa yang mengaum. Apa artinya? Setiap manusia tatkala dia ada di padang atau dia ada di pinggir hutan dan dia mendengar auman singa, pasti yang nomor satu takut terlebih dahulu. Jangan-jangan ada singa di tempat yang tidak jauh dari saya. Kira-kira seperti itu. Terus bagaimana ini
meditasi yang disampaikan, diperintahkan ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah, hagahlah siang dan malam. Kita disuruh hagah, merenungkan, meditasi. Rupa-rupanya dengan meditasi yang kita perkatakan itu akan menjadi auman singa yang akan membuat takut roh-roh jahat, yang membuat takut dan gemetar siapapun yang akan mencelakai kita. Itulah kira-kira maksudnya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat. Kita sudah mempelajari, sekarang kita akan mempelajari Hagah itu sendiri. Hagah ini diambil dari kitab Yosua. Siapakah Yosua? Yosua adalah asisten dari Musa. Dan kita melihat di dalam Alkitab bahwa ternyata Yosua itu nama sebelumnya adalah Hosea. Yosua nama setelah diganti Yosua bin Nun. Sebelum diganti oleh Musa, Hosea bin Nun. Supaya kita ngerti, pada waktu itu Musa memilih beberapa orang untuk dipilih menjadi pengintai. Coba kita lihat Yosua Bilangan, kitab Bilangan 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun, diwakili oleh Hosea bin Nun. Jadi ke-12 pengintai itu dipilih oleh Musa untuk diberangkatkan menyeberang terlebih dahulu, menyeberang sungai Yordan, masuk ke Kanaan. Pengen diintai ada apa di sana, bagaimana kekuatannya sebelum mereka melakukan serangan itu. Sekarang kita melihat Bilangan 13 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya. Jadi dimulai dari dipilihnya wakil-wakil dari ke-12 suku itu, salah satunya adalah Hosea bin Nun, dan diberi nama oleh Musa Yosua bin Nun. Ya. Nah, sekarang kita mulai ngerti mengapa Musa mengganti nama Hosea. Ya. Karena Musa mendapatkan pewahyuan bahwa Hosea bin Nun ini Tuhan akan pakai dia. Maka supaya terjadi percepatan, maka namanya diganti Yosua bin Nun. Nah, sekarang kita sudah mengerti silsilah atau Hosea ini yang sudah diganti nama Yosua. Yosua adalah asisten pribadi dari Musa. Dia sangat dekat sekali dengan Musa dan dia mempelajari banyak hal dari Musa. Ya. Dan kita melihat di dalam Yosua pasal yang pertama, saya akan baca beberapa ayat supaya kita ada gambaran. Pasal 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, disebutkan Yosua bin Nun, abdi Musa itu, hamba Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu.
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, inilah yang Tuhan janjikan, diperkatakan oleh Tuhan sekali lagi kepada Yosua bin Nun. Nah, kita loncat ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, sebelum saya lanjut, Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya, bukan keturunan-keturunannya. Ya, kita tahu bahwa Abraham mempunyai anak yang pertama dari Hagar, diberi nama Ismail. Abraham pernah minta kepada Tuhan supaya Ismail mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Ishaklah yang lahir dari istrimu Sarah. Itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Akhirnya Ishak lahir waktu Abraham berumur 100 tahun. Setelah Sarah meninggal, Abraham menikah dengan Keturah dan Abraham mendapatkan 6 anak. Jadi total semua 8. Tetapi bukan ke-8 inilah yang mendapatkan janjinya Abraham, janji Tuhan kepada Abraham. Hanya 1, Ishak. Nah, Ishak punya anak yang namanya Esau dan Yakub. Yakub yang dipilih menjadi keturunan Abraham. Esau tidak, karena dia meremehkan hak kesulungan. Maka yang dipilih adalah Yakub. Yakub mempunyai anak 10. Kemudian pada waktu Yakub mengungsi ke Mesir karena ada kelaparan hebat, Yusuf ada di sana. Nah, apa yang terjadi? Anak Yusuf yang diperoleh Yusuf di Mesir diambil anak oleh Yakub, maka keturunannya menjadi 12. Nah, dari sinilah ke-12 suku ini muncul. Mereka ini dianggap keturunannya Yakub. Dan janji Tuhan ini dari Abraham turun ke Ishak dan turun ke Yakub, dan dari Yakub turun ke ke-12 suku. Ya. Nah, dari 12 suku inilah berkembang menjadi satu bangsa yang besar seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ya. Itu janji berkat untuk Abraham. Nah, sekarang setelah Musa meninggal dunia, kepemimpinannya oleh Tuhan diberikan kepada Yosua yang nama-lamanya adalah Hosea. Dan inilah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua supaya Yosua mempunyai confidence. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, 8 ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Nah, renungkanlah di sini meditasilah. Ya, Haggah. Ya. Itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang Tuhan janjikan kepada Yosua, supaya Yosua meditate, hagah. Apa yang dihagahkan? Yang dihagahkan adalah perkataan janji-janji Tuhan. Inilah hagah. Dan tatkala Yosua dan seluruh bangsa Israel ini disuruh melakukan ini, hagah, ya. Dan waktu mereka sedang hagah, itu seperti auman singa yang membuat musuh-musuhnya menjadi kecut, musuh-musuhnya menjadi takut. Ini yang Tuhan janjikan. Nah, sekarang kita akan masuk lagi lebih dalam lagi. Hagah. Tuhan menginginkan kita juga hagah. Kenapa? Melalui baptisan, kita sudah mengupasnya, Galatia 2 ayat 19 dan 20, Galatia 3 ayat 7 dan ayat 9, kita menangkap melalui baptisan ke dalam Yesus, ternyata kita ini menjadi anak-anak Abraham. Berarti kita boleh mendapatkan perintah, boleh mendapatkan instruksi yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Kita lihat kepada Musa, kepada Ishak. Kita lihat Ishak telah melakukan su'ah. Itu yang diajarkan oleh Abraham. Kemudian Ishak ngajarin kepada anaknya yang namanya Yakub. Yakub juga ngajarin kepada ke-12 suku anak-anaknya. Dan sekarang Yosua. Yosua adalah generasi-generasi dari ke-12 suku itu. Dan di sini kita melihat Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk meditasi. Terjemahannya bahasa Indonesia seperti itu, bahasa Inggris seperti itu. Suruh meditasi. Cuman penggunaan bahasa Ibrani-nya yang berbeda. Kepada Ishak su'ah, kepada Yosua hagah. Kenapa tidak sama? Oke, berjalannya waktu pasti ada perkembangan pengertian itu. Namun yang diperkatakan tetap sama. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Ishak, yaitu Kejadian 26. Kejadian 26 ayatnya yang kelima. Tuhan berjanji kepada Ishak setelah Abraham meninggal dunia. Maka firman Tuhan kepada Ishak begini, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku. Apa kewajiban? Kewajiban yang dipelihara oleh Abraham, yaitu memelihara segala perintahku, memelihara segala ketetapanku, dan memelihara segala hukumku. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Ishak. Sekarang kita melihat Kejadian pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19. Ini yang Tuhan katakan kepada Abraham. Sebab aku Tuhan telah memilih dia, telah memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, supaya Abraham ini memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bagaimana caranya? Hanya memperkatakan janjinya Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Nah, kalau saya singkapkan di sini, Kejadian 18 ayat 19 dengan Kejadian 26 ayat 5 itu senada. Ya, senada. Jadi kuncinya satu,
Tuhan mau Abraham dan keturunannya melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Zaman Iskak diterjemahkan dengan Su'ah, dan zaman zaman Yosua diterjemahkan Haggah. Secara prinsip semuanya sama, memperkatakan kembali perkataan Tuhan, memperkatakan kembali janji-janji Tuhan. Sekarang masalahnya adalah, yakinkah Anda bahwa Anda melalui baptisan ke dalam Yesus? Dikatakan di dalam Galatia pasal 2, kita buka sebentar ya. Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-19, yang bagian terakhir ya. Dikatakan, aku di sini bukan Tuhan, aku di sini adalah Paulus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapankah Paulus disalibkan dengan Kristus? Pada waktu dia dibaptis. Jadi orang yang dibaptis di mata Tuhan bahwa mereka adalah mereka mengalami penyaliban bersama Kristus, mengalami penderitaan salib bersama Kristus. Waktu disalib bersama Kristus, ikut mati bersama Kristus. Waktu mati bersama Kristus, ikut dikubur bersama Kristus. Nah, setelah selesai dikubur, hari yang ketiga, bangkit. Kebangkitan bersama dengan Kristus. Dan apa yang terjadi dengan kebangkitan itu disebutkan di dalam ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, yaitu Yesus Kristus, dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini yang terjadi. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Hidup yang kita jalani bukan hidup kita sendiri, tapi sekarang hidup saya bersama dengan Kristus. Dan hidup saya dengan Kristus ini, hidup yang saya alami di dalam daging bersama Kristus ini adalah hidup oleh iman, hidup dari iman. Nah, apa itu hidup oleh iman, hidup dari iman? Galatia 3 ayat yang ke-7 berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Tidak dikatakan anak rohani, tidak dikatakan anak adopsi, nah, dikatakan anak Abraham. Oh, haleluya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bareng-bareng dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Anda yang sudah dibaptis ke dalam Kristus, menurut Alkitab, menurut kacamata yang Tuhan pakai, Anda adalah anak Abraham dan Anda diberkati bareng-bareng dengan Abraham yang beriman. Berarti waktu Anda diberkati bareng Abraham, berkat yang dibagikan itu adalah berkat Abraham. Abraham ada di samping Anda menjadi saksinya. Nah, dari sini kita melihat Anda secara sah adalah anak Abraham. Ini yang dikatakan oleh Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20, Galatia 3 ayat 7 dan ayat 9. Ini yang dikatakan oleh Galatia. Sekarang kita sedang mempelajari bahwa keturunan Abraham itu Iskak melakukan Su'ah, sekarang Yosua melakukan Haggah. Bagaimana janji-janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya? Saya akan ajak Anda untuk melihat sekali lagi Kejadian pasalnya yang ke-12 supaya kita ingat kembali. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan berkata begini,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu ayat 2. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh, olehmu melalui kamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berkat Abraham. Dan sekarang kita mulai ngerti apa yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingatkan bahwa Anda dan saya adalah anak Abraham. Anda diberkati bareng-bareng dengan Abraham yang beriman itu. Dan Anda untuk menerima berkat itu tidak perlu berusaha, hanya iman. Karena yang mengangkat Anda dan saya menjadi anak Abraham adalah Tuhan sendiri melalui baptisan yang Anda lakukan. Nah, saya beberapa kali berjumpa dengan orang yang sudah mengikut Kristus berbelas tahun, namun belum mau dibaptis. Waktu ada kesempatan saya bertanya, kenapa kok tidak dibaptis? Belum siap. Saya tertawa. Kalau ada orang datang mau bagikan kamu 50 miliar, kamu juga jawab bahwa kamu belum siap. Orang itu tertawa. Beda, Pak. Loh, beda dari mana? Saya jabarkan itu Galatia tadi. Kamu dibaptis, kamu sama dengan disalib bersama Kristus. Mati, dikubur bersama Kristus. Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Hidupnya Yesus menyatu dengan hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini hidup oleh iman. Nah, waktu kita hidup oleh iman, Alkitab berkata, kamu anak Abraham. Galatia 3:7, Galatia 3:9 berkata, kamu anak Abraham, kamu hidup oleh iman, kamu diberkati bareng dengan Abraham, dan yang dilepaskan, berkat yang dilepaskan adalah berkat Abraham itu. Apa bedanya? Berkat Abraham ini kita melihat berkat yang luar biasa menjadi berkat bagi orang lain. Ini kalau dijabarkan berkat Abraham ini lebih dari 50 miliar. Sekarang Anda ditanya, kapan baptis? Belum siap. Jadi belum siap menerima 50 miliar. Oh, haleluya. Ayo kita rubah cara berpikir ini. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi anak-anak Abraham ini harus su'ah dan haggah. Sekarang kita harus haggah. Memperkatakan janjinya Tuhan. Salah satunya yang harus diperkatakan adalah Galatia. Bahwa Anda anak Abraham. Bukan anak angkat. Bukan anak adopsi. Bukan anak rohani. Ya, masih banyak orang-orang yang berkata, kita ini anak-anak rohani. Tidak ada ayatnya. Ayatnya berkata, kamu dibaptis ke dalam Kristus, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup Kristus masuk menjadi satu dengan hidupmu, dan kamu hidup oleh iman. Dan waktu Anda hidup oleh iman, Anda anak Abraham. Tidak dikatakan rohani dan tidak dikatakan anak angkat. Tuhan sendiri yang berbicara soal itu. Dan Anda diberkati bareng-bareng Abraham. Dengan kata lain, kita sudah tidak perlu mendiskusikan kenapa saya menjadi anak Abraham. Sudah jelas. Sekarang yang harus kita diskusikan adalah haggah. Haggah inilah yang harus kita perkatakan. Karena firman Tuhan berkata, waktu kita memperkatakan janji Tuhan, itu seperti singa yang mengaum. Wow. Tatkala Anda berkata, aku anak Abraham, aku diberkati dengan berkat Abraham. Siapapun yang memberkati aku akan diberkati Tuhan. Siapapun yang akan mengutuk aku akan dikutuk oleh Tuhan. Melalui aku menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan itu. Haggahlah itu. Dari sini kita mengerti misteri meditasi. Wow, saya berharap Anda mulai nangkep ini.
Maka Anda sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun kondisimu masih belum mencerminkan sebagai anak Abraham, ayo kita koreksi, ayo kita hagah. Dikatakan siang dan malam, hagahnya itu siang dan malam. Tidak berbicara jam, siang itu ada matahari, dan malam itu tidak ada matahari. Jadi siang dan malam artinya jam berapapun. Siang hari kau hagah, malam hari kau hagah. Lakukan itu supaya apa? Supaya yang dijanjikan Tuhan terjadi. Saya akan ulang sekali lagi, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-18 tadi. Ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia. Memilih siapa? Memilih Abraham dan keturunannya, supaya diperintahkannya kepada anak-anak Abraham dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mana jalan yang ditunjukkan Tuhan? Janji, berkat yang telah Tuhan berikan itu. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham dan keturunannya tadi apa yang dijanjikan kepadanya. Saya simpulkan bahwa Anda dan saya mempunyai tugas untuk menjaga, memelihara janji Tuhan kepada Abraham ini dengan terus memperkatakan. Dan Tuhan mempunyai kewajiban memenuhi kepada Abraham dan keturunannya apa saja yang dijanjikan kepadanya. Nah, saya berharap Anda mulai ngerti, ya. Mari, ya. Su'ah, hagah. Ini hanya satu istilah. Tetapi sekarang kita ngerti melalui hagah, confess, pengakuan yang Anda kerjakan itu seperti auman singa. Wow. Seperti mengerang. Ya. Tatkala Anda mengerang sebagai anak Abraham di dalam Yesus, eranganmu akan sampai kepada hadirat Tuhan. Inilah jaminan yang Tuhan berikan. Saya ajak, mari Anda yang nangkep malam hari ini, pagi hari ini, Anda nangkep berita itu. Ayo hagah. Hagah adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Kewajiban yang harus kita kerjakan. Kerjakan hagah. Siang dan malam. Tidak ditentukan jam berapa. Ya. Tidak ditentukan jam berapa. Siang dan malam. Hagah. Saya berharap Anda mulai nangkap sekarang. Bangkitlah. Mari kita hagah. Supaya apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau hagah ya Tuhanku. Dan kami percaya, kami harus memelihara kewajiban kami kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan semuanya itu dengan hagah. Terima kasih, meteraikan kebenaran ini di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Aku percaya Kau sedang memberkati roti dan anggur dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Kita akan mendeklarasikan apa yang kita percaya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit yang ada di tubuhku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, nasib buruk yang mengejar dan menghadang hidupku, sudah diambil semuanya oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur.
Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Aku terima Tuhan darah-Mu yang sudah membebaskan kami semuanya dari setiap belenggu, setiap ikatan apapun, dari manapun. Terima kasih Tuhan, kami terima sekarang darah-Mu yang membebaskan kami. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak dikuasai jalan buntu, tidak dihadang oleh nasib buruk. Itu janji-Mu. Kami percaya. Kami setuju janji itu diwujudkan dalam hidup kami. Tuhan, kami ingat janji-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, Engkau berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah penebusannya, darah penyuciannya, darah pendamaiannya, dan darah pembenarannya ada pada tubuh kami. Kami percaya. Dan Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan merugikan kami, yang akan menyengsarakan kami. Tuhan, kami percaya janji itu, maka kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda darah-Mu, tanda milik-Mu, yaitu darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau berikan fasilitas ini kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan jawaban, yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan, mereka adalah orang-orang, tatkala mereka ngerti firman-Mu malam ini, pagi hari ini, kami katakan, mereka ngerti bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Mereka ngerti mereka adalah anak Abraham, dan mereka punya hak untuk menerima janji-Mu. Ingatlah akan janji-Mu Tuhan. Dan kami katakan, mereka yang mendengar firman-Mu saat ini, mereka sadar dengan sesungguhnya. Mereka punya kewajiban memelihara kewajibannya kepadamu dengan hagah. Bilalah firman-Mu, tatkala anak-anak-Mu hagah, mereka seperti auman singa, mengeluarkan auman itu yang membuat roh-roh jahat takut, karena mereka sedang memperkatakan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa sekarang untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah pelihara bangsa kami, yaitu memelihara rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Sangieta Laut sampai Pulau Rote. Ada darah Yesus, maka COVID tidak bisa berkembang. Dan Engkau berjanji, Engkau akan membedakan. Kami percaya itu. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami yang dimotori oleh Pak Jokowi beserta Pak Wapres, juga para Menko, juga Menteri. Tuhan, sekali lagi kami berseru kepada nama-Mu, berikan jalan keluar.
supaya mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa pemerintah agar mengupayakan lebih cepat lagi perekonomian pulih, kesehatan pulih, dan keamanan juga pulih. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendukung doa supaya masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini dapat ketemu jalan keluarnya dan membebaskan kami rakyatnya dari keterpurukan, dari jalan buntu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mendengar doa kami. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Mari kita berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku bawa semua jemaatmu dimanapun mereka berada. Aku percikan darah Yesus, dan darah itu ada pada mereka. Maka tulah apapun tidak boleh menguasainya. Aku mintakan damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu, agape-Mu ada pada mereka. Dan dengan demikian, mulai sekarang mereka ngerti kewajiban yang harus dilakukan, yaitu hakah. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu dipegang oleh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.